Gue belum pernah se-excited ini menemukan rahasia di balik pelemahan nilai rupiah. Nih ya, gue bingung mulai dari mana nih. Karena otak gue udah mulai bergaduh ini kan gitu. Ya, bisa jadi nih presiden sedang menjalankan misi rahasia, bro. Nih ya, kalau ada influencer yang ngomong ini juga, ahli ekonom ngomongin ini juga, tag ke gue. Gue nggak ngeliat dari siapa-siapa ya. Ini gue ngeliat tadi scroll-scroll TikTok, gue ngeliat ada kereta barang dari pemerintah ya. Jadi KAI itu udah nerbitin gerbong khusus petani. Ini apa? Ini sama banget kayak di Cina, sumpah. Sama banget kayak Cina. Nah, yang mau gue sampein apa? Indonesia ini sebenarnya lagi main dua kaki, bro. Lu jangan anggap semua orang Eropa itu pintar-pintar ya. Lu jangan anggap orang Amerika tuh pintar-pintar ya. Gue pernah ke Ukraina 10 hari gitu ya. Riset ekonomi bisnis industri pertahanan gitu ya. Di tataran S2 dia bahasa Inggrisnya aja minim, bro, kan gitu. Jadi lu jangan anggap semua orang Eropa itu pinter-pinter, semua orang Amerika itu pinter-pinter. Jangan mikir demikian, bro. Kok dibilang kita banyak influencer bilang kita tuh IQ-nya 78, Eropa Amerika itu nggak lebih pintar dari kita, bro. Sama gobloknya, gue bilang sama gobloknya. Nih, gue excited banget ini. Gue ngelihat gerbong itu KAI ada gerbong petani. Ini sama banget sama yang terjadi di Cina. Bisa jadi saat ini presiden lagi mengadakan operasi senyap, bro. Kenapa? Indonesia sebenarnya lagi main dua kaki. Sumpah, gue baru ngeh ini ya. Kenapa gue bilang lagi main dua kaki? Gue juga pernah bikin konten bahwasanya dunia ini adalah gabungan preman-preman berpayung hukum gitu ya. Jadi negara ini sebenarnya preman. Negara ini sebenarnya semua negara itu semuanya sama di Indonesia ini kita dalam naungan negara preman Indonesia gitu ya. Kita dalam naungan negara preman Indonesia. Di sini menarik ya, bro. Kenapa gue bilang kita lagi mengadakan operasi senyap gitu kan? Prabowo tuh presiden nggak mungkin menjabarkan step by stepnya secara lugas gitu ya. Nanti musuh tahu gitu kan. Nanti musuh tahu. Kenapa gue bilang dua kaki? Satu, pertama kita daftar ke bridge ya. Kita nyari keamanan nih dari preman Amerika. Yang kedua, kita berangkat ke Cina, nyari keamanan dari preman Cina. Kita berangkat ke Rusia, nyari keamanan dari Rusia. Kita singkirin dulu Rusia. Ya, kita fokus sama Amerika sama Cina. Ya, oke. Nah, intinya adalah kalau Cina berani head to head sama Amerika, karena jelas kan alat-alatnya perkakasnya canggih, mereka alat tempurnya canggih. Kita kan lagi dalam proses ya, proses pengembangan. Ini lagi mau digalakin nih, mau yang dari Pindad, mau yang dari PTDI itu lagi digenjot sebenarnya. Cuman ini rahasia intelijen, oke? Ya sama gue ketika Ukraina pun itu rahasia bagian dari rahasia intelijen gitu. Cuman udah dari 2012 jadi bukan rahasia lagi lah, udah kadaluarsa tahunnya ya. Oke. Nah, kenapa gue bilang ini mungkin misi intelijen oleh Indonesia terhadap Amerika? Karena apa? Ketika Cina head to head perang tarif bersama Amerika, Cina berani ngasih tarif gede terhadap Amerika ya. Indonesia nih kan kemampuannya kurang. Jadi dia cuman kemampuan kurang, cuman akalnya nggak kurang kan gitu. Akalnya nggak kurang. Kita jangan underestimate sama akal-akal Indonesia kan gitu. Makanya kalau ente sering diakal-akalin sama orang Indonesia ya itu memang akalnya banyak, akalnya panjang. Ini cerdasnya Indonesia apalah, cerdasnya presiden apa? Dia deketin Amerika masuk ke bridge. Oke, kita dapat payung keamanan nih dari preman Amerika. Terus kita masuk ke Cina, dapat payung keamanan dari Amerika, dari Cina gitu ya. Terus kita apa? Kita karena nggak bisa head to head sama Amerika gitu ya, mau nekan tarif masuk atas barang Amerika, nanti kita dihajar kan. Caranya gimana, bro? Ini dia yang gue baru ngeh. Oh,
pelemahan rupiah ini strategi. Jadi barang-barang yang masuk ke Indonesia dari Amerika, kita nggak perlu naikin tarif tinggi seperti Cina. Jadi kita woles gitu. Kayaknya tuh kita lagi friendly sama Amerika, padahal kita juga jaga-jagain Amerika gitu kan. Jadi kalau barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa pengenaan tarif, dengan jatuhnya nilai kurs rupiah, dengan sendirinya harga harga impor Amerika ke Indonesia jadi tinggi. Ini cerdas banget, cerdas. Gue jam berapa nih? Jam 1 malam baru ketemu. Pas ngelihat ada konten gerbong Cina. Oh, itu benang merahnya. Bro. Kita nggak berani head to head sama Amerika. Kita akhirnya kan kasih 0 rupiah kan. 0% gitu ke Amerika. Cuman kita punya itu gimana sih, kayak Benyamin banyak akalnya, bro, kan gitu. Jangan underestimate sama Indonesia dah. Indonesia tuh banyak akalnya, bro, licik gitu kan. Kita itu, nah cuman ini rahasia intelijen. Kalau memang ada, gue yakin pakar ekonomi belum ngomong ini. Gue yakin influencer nggak ada yang ngomong ini. Gue yakin pakar ekonomi nggak ada yang ngomong ini. Karena ini rahasia intelijen, bro. Karena gue sebagai pernah dari bagian itu gitu ya. Riset industri pertahanan ke Ukraina. Dulu beberapa pabrik gue datengin, industri pertahanannya kayak sampai ke tempat Yukroborokrom gitu ya, tempat fasilitas nuklir di Ukraina gitu, gue masukin ke sana. Gue melakukan riset, kenapa kok mereka bisa berdikari gitu ya terhadap industri pertahanannya. Itu yang mau diadopsi tadinya sama Indonesia. Industri pertahanannya mau diadop dari Ukraina tuh, mau diadop ke Indonesia gitu. Tapi akhirnya beli ke Rusia juga, beli peralatannya ke Rusia, nggak jadi ke Ukraina, karena memang Ukraina ternyata ada buntutnya si Amerika gitu ya. Balik lagi, bro, ini sebenarnya lagi kita mau head to head sama Amerika, perang tarif, nanti kita dihajar, dikemplang, bro. Makanya kita itu, ini gue bener-bener excited ya. Ini makanya kalau kita nggak bisa head to head, kita main licik. Perang gerilya ini kita, bro. Ini rahasia intelijen ya, bro. Jangan disebarin ke orang Amerika, bro. Jangan disebarin ke orang Eropa. Jangan disebarin konten gue ke Amerika. Jangan disebarin konten gue ke Eropa. Biar mereka nggak tahu, bro. Apa tuh namanya? Rahasia intelijen kita, bro. Ini gue excited, bro. Gue yakin nggak ada pengamat ekonomi, nggak ada influencer yang ngomong ini, karena nggak kepikiran sampai sana. Gue juga baru nganya, anjir, ini ada yang benang merahnya gitu, bro. Ini cerdas, bro, cerdik, bro. Ini licik, bro. Tapi licik demi kebahagiaan negara itu nggak apa-apa lah. Licik demi kebaikan bangsanya, demi kemajuan negaranya, oke lah, bro. Ini kayak perang gerilya, bro. Kita nggak bisa head to head sama Amerika. Kalau Cina oke, dia masang tarif tinggi, bro. Amerika ngelawan lagi, pasang tarif tinggi. Nah, ugal-ugalan udah pasang tarifnya. Kalau kita main smooth, bro, main smooth, sumpah. Kita main smooth. Gerakan non-blok, kemarin gue sempat kritik ya, gara-gara pemerintah pro ke Amerika bikin berita itu yang apa sih, fakta perdamaian dibikin Amerika tuh, gue lupa ya. Gue sempat kritik itu, bro. Kenapa kita nggak main gerakan non-blok aja, bro? Ternyata goblok. Influencer goblok, pengamat ekonomi goblok, gitu ya. Ini cerdas, bro. Ini cerdas, benar-benar cerdas. Influencer goblok, pengamat ekonomi goblok. Ini cerdas. Ini bagian dari misi intelijen Indonesia, bro. Ini bagian dari misi intelijen Indonesia. Kita nggak bisa perang tarif langsung sama preman Amerika. Makanya kita dengan cara licik menurunkan nilai rupiah agar secara otomatis barang-barang yang masuk dari Amerika ke Indonesia itu jadi mahal. Kita nggak perlu pakai perang tarif, kan gitu. Kita nggak perlu perang tarif kayak si Cina. Kita cukup main cantik. Nah, gue yakin kalau ada pengamat sama investor ngomong ini, tak ke gue. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei ya gue bikin ini. Ini tiba-tiba scroll, wah,
Oh iya benar ada benang merah di situ. Gue yakin ya. Kalau ada influencer, kalau ada ahli ekonomi ngomong kayak gini, tag ke gue ya. Karena gue ini nggak copycat sama siapa-siapa ya. Gue nggak copycat sama siapa. Gue cuman kebetulan dapat ilham gitu ya. Ingat Bo, ini rahasia intelijen. Ini intelijen. Jangan kasih tahu Eropa, jangan kasih tahu luar Indonesia lah. Jangan kasih tahu semuanya. Jadi mereka tuh masuk ke Indonesia, wah nggak ada tarif nih, tarif 0 rupiah. Padahal secara otomatis barang mereka langsung kena nilai yang tinggi bro.